Pemirsa, Presiden memanggil sejumlah menteri untuk menggelar rapat terbatas terkait penggunaan dana bantuan sosial atau dana bansos. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan beritanya, kita tergabung dengan reporter Priscila Dauhan dan juru kamera Bobby Tobing langsung dari kantor Presiden Jakarta. Ya, Cila, apa saja yang dibahas dalam rapat terbatas kali ini? Ya, Doni, pada rapat terbatas tadi memang Presiden menekankan tentang pentingnya dana bantuan sosial di daerah-daerah, dan itu memang bertujuan supaya dana bantuan sosial benar-benar tersalurkan ke kabupaten dan kota. Dan tadi kami juga sempat mewawancarai Menteri Sosial Kofifa yang mengatakan bahwa memang pada pembahasan dana bantuan sosial pada saat ini memang ditekankan pentingnya pengaturan mekanisme dan juga SOP sehingga semua dana bantuan sosial dapat tersalurkan dengan baik. Seperti diketahui bahwa pada tahun ini dana bantuan sosial sebesar 100,3 triliun rupiah, di mana pada tahun 2016 pun dananya akan berkurang menjadi 50 triliun rupiah. Dan setelah itu pun dana bantuan sosial juga tidak lagi bernama dana bantuan sosial, namun juga bisa berubah menjadi dana bantuan pemerintah, di mana pemerintah memang menekankan bantuan-bantuan kepada sektor-sektor lain seperti sektor pendidikan yang menjadi yang paling penting di dalam pembahasan kali ini. Dan memang Doni yang hadir dalam rapat terbatas pada sore hari ini ada juga Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, Menteri Sosial Kofifa, Menko PMK Puan Maharani, dan juga ada Mensesnek Pratikno, Seskap Pramono Anung, dan juga Menko Perekonomian Darmin Nasution. Dan hingga kini pun rapat terbatas juga masih diselenggarakan dan mungkin akan diperkirakan akan selesai pada malam hari nanti. Doni. Ya, Cila, terkait dengan perubahan nama bantuan sosial menjadi bantuan pemerintah, apakah ini sudah fix akan dijalankan oleh pemerintah? Kalau memang iya, mulai kapan? Ya, Doni, memang tadi pernyataan dari Mensos Kofifa yang mengatakan bahwa memang pada tahun depan dana bantuan sosial akan berkurang, di mana dari jumlah 100,3 triliun menjadi 50 triliun rupiah, dan sisanya akan dikembangkan ke sektor-sektor lain, misalnya sektor pendidikan yang menjadi poin penting dalam perkembangan dana pada tahun depan. Dan memang, Doni, kami juga belum mendapatkan konfirmasi yang pasti apakah hasil dari rapat terbatas tersebut, karena tadi diketahui bahwa Menteri Sosial Kofifa keluar terlebih dahulu sehingga kami pun belum dapat mewawancarai lebih lagi menteri-menteri lain terkait hasil dari rapat terbatas ini. Dan untuk lebih jelasnya kita akan langsung mendengarkan rekaman wawancara kami dengan Mensos Kofifa berikut ini. Seluruh bansos dari Kemsos itu cash transfer, tidak ada fresh money. Jadi kalau cash transfer pasti akuntabilitasnya relatif terjaga. Kalau fresh money kemungkinan akan dipotong di tengah jalan misalnya. Jadi kalau dari berbagai kementerian lembaga yang lain ini yang sedang dicari format, ada yang kementerian cukup banyak yang berubah menjadi bantuan pemerintah, ada yang berubah menjadi belanja barang, kemudian ada yang berubah menjadi hibah. Jadi perubahan nomenklatur pasti harus diawali dengan perubahan akun, dan kemungkinan Menteri Keuangan akan menyiapkan PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Ya, Doni, bisa kami tambahkan sedikit bahwa memang pemerintah menekankan agar dana bantuan sosial ini dapat tersebar dengan baik di seluruh kabupaten kota dan tentunya dapat dijalankan dengan baik oleh kementerian-kementerian yang ada. Pemerintah juga menekankan supaya dana bantuan sosial ini tidak dijadikan sebagai alat politik, di mana memang saat ini mudah sekali terjadi tindak pidana korupsi dalam anggaran dana bantuan sosial. Demikian, Doni, yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda. Baik, Cila, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan dari reporter Priscila Dauhan dan juru kamera Bobby Tobing langsung dari kantor Presiden Jakarta.